Halo guys, selamat datang di channel HP Bae. Ya, mulai hari ini channelku fix sudah berganti nama dari Dik Story menjadi HP Bae. Ya, semoga kalian tetap menyukai apa aja yang disediakan oleh channel ini ke depan. Ya, semoga channel ini bermanfaat dan kalian yang suka dengan dunia per-HP-an low budget boleh dulu klik tombol subscribe-nya. Ya, aku pernah mendengar sebuah kata, jangan bandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini, itu sama saja menghina dirimu sendiri. Ya, itu adalah kata-kata dari bapak-bapak seorang miliarder dunia yaitu Bill Gates kalau nggak salah. Ya, tapi itu soal hidup ya, tapi soal per-HP-an gimana nih? Ya, di video kali ini langsung aja aku akan membandingkan langsung dari Sony Xperia XZ1 dengan Sharp Aquos SHV39. Ya, ngomong-ngomong, HP ini adalah sama-sama HP flagship, HP tercanggih di tahun 2017 dari brand Sony, yang satu dari brand Sharp. Ya, hari ini aku akan membandingkannya langsung karena HP ini adalah HP yang cukup banyak banget beredar di pasaran online seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada dan seperti itu, dan banyak di-review oleh channel-channel besar. Dan hari ini aku langsung aja membandingkan seperti apa kedua HP ini dari segi spek, kamera dan sebagainya. Yuk. Oke guys, yang pertama kita akan membandingkan dari segi harganya di tahun 2020. Oke, meskipun ini HP flagship di tahun 2017 yang harganya bisa dikatakan sama-sama di atas 10 jutaan karena ini HP salah satu HP terbaik seperti itu kalau dikompetitorin sekelas Samsung Galaxy S8, iPhone 8 dan Nokia 8 seperti itu. Dan untuk harganya di tahun 2020 yang aku tahu dari Sony Xperia XZ1 ini sekitar 1,3 jutaan sampai 1,5 jutaan tergantung kondisi dan seputar per email soalnya sekarang kan seperti yang kalian ketahui itu email sudah pada diblokir, jadi nyari yang alt provider itu rada susah. Dan untuk Sharp Aquos SHV39 ini harganya juga sama sekitar 1,2 1,3 ya 1,5 juta kayak gitu. Untuk harga sebenarnya HP ini di tahun 2020 nggak ada perbedaan yang begitu signifikan seperti itu. Oke guys, dan yang kedua kita akan membandingkan dari segi desain dan bodinya. Kita bahas dulu untuk dari segi body. Ya, dari segi bodi bagian depan untuk Sony Xperia XZ1 ini sudah memakai Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan untuk benturan dan goresan. Dan untuk Sharp Aquos SHV39 ini belum ada proteksi apapun. Terus kita move ke bagian samping. Di bagian samping ini untuk Sony Xperia XZ1 dan Sharp Aquos SHV39 seperti itu sama-sama berbahan metal, aluminium frame seperti itu. Untuk bagian belakang untuk Sony Xperia XZ1 ini dari metal, dan untuk Sharp Aquos ini dari bahan plastik polikarbonat yang finishingnya bisa dibilang sangat-sangat bagus seperti kaca, tapi ini bukan kaca karena sudah lecet-lecet baret seperti itu. Dan secara keseluruhan dari segi body ini lebih berat di Sharp Aquos SHV39, ini lebih ringan dan lebih tipis. Seperti yang kalian lihat ini lebih tipis, lebih slim Sharp di Sony Xperia XZ1 ini. Dan untuk segi desain aku pikir di antara keduanya secara penggunaan dan di sawang-sawang seperti ini, body shimingnya ini lebih enak di Sony Xperia XZ1. Ini lebih slim, lebih tegas, lebih kotak, desainnya itu lebih wah untuk dipandang. Kalau ini lebih ke pasaran aja sih menurutku seperti itu. Oke guys, dan yang ketiga kita akan membandingkan dari segi layar dan displaynya. Kita mulai dari Sony Xperia XZ1. HP ini memiliki layar panel dari IPS LCD berukuran 5,2 inci, memiliki ketajaman resolusi Full HD 1080 pixel kali 1920 pixel, dan memiliki rasio yang masih jadul yaitu di 16:9. Jadi masih memiliki bezel yang cukup gede di bagian atas dan bawah seperti itu. Dan kerapatannya sendiri di 424 ppi. Dan untuk refresh rate-nya masih stok mentok di 60 Hz. Jadi sama seperti HP-HP biasa saja. Dan selanjutnya sudah terlindung di Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih aman kayak gitu. Selanjutnya kita akan ke Sharp Aquos SHV39. Ya, HP ini memiliki panel mandiri dari Sharp itu sendiri yaitu Color ISO TFT yang memiliki rasio layar sama-sama jadul di 16:9, memiliki bezel yang cukup tebal, dan untuk resolusinya sudah Quad HD di atas Full HD yaitu 1400 kali 2560 pixel, dan untuk kerapatannya juga
554 lebih tinggi dari XZ1, dan untuk refresh rate-nya ini nih. Jadi untuk refresh rate ini sangat menang banyak, yaitu 120 Hz. Jadi untuk kebutuhan scrolling dan responsivitas layar ini 2 kali lipat lebih responsif, dan sayangnya belum terlindung Corning Gorilla Glass. Dan untuk secara keseluruhan aku tetap memilih ke Sharp Aquos SHV39 dari segi layar dan display, karena sudah resolusinya lebih tinggi, refresh rate-nya jauh 2 kali lipat, dan untuk kerapatannya juga lebih tinggi seperti itu. Oke guys, dan yang keempat aku akan bandingin dari segi spesifikasi. Ya, kedua spesifikasi di HP ini sebenarnya sama-sama mirip coy. Ya, kita mulai dari segi speknya dulu ya, spek chipsetnya. Ya, untuk chipsetnya SoC di sini memakai Snapdragon 835 di 10 nanometer, dan untuk RAM-nya sama-sama memakai RAM 4GB dan internalnya sama-sama di 64GB. Selanjutnya untuk versi OS-nya ini sama-sama di Android Pie coy. Jadi gimana nih untuk kebutuhan secara keseluruhan, kebutuhan gaming atau media sosial? Ada apa ini? Oke. Untuk kebutuhan media sosial, YouTube dan Instagram seperti itu. Dan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, ini sama-sama lancar-lancar aja. Dan untuk penggunaan pribadi nggak ada lag-lag yang begitu berarti di sini. Dan untuk kebutuhan gaming, aku coba singkat-singkat juga sama-sama lancar, santuy, dan sebenarnya aku bukan gaming jadi nggak bisa ngomong banyak. Jadi untuk segi spesifikasi sama-sama oke, sama-sama mumpuni. Kalau disuruh milih, aku ya lebih milih Sony karena fanboy Sony. Oke guys, dan yang kelima akan dibandingkan dari segi kamera depan. Ya, kita menuju ke kamera, kita tes langsung hasilnya seperti apa nih. Kita ke bagian foto dulu. Untuk kebutuhan foto, coba kita lihat mentoknya di resolusi berapa dari Sharp ataupun Sony. Ya, untuk Sony ini mentok di 13 megapiksel, untuk Sharp Aquos mentok di 16 megapiksel, jauh lebih tinggi di Sharp. Tapi coba kita tes untuk kebutuhan foto secara langsung. Di dalam ruangan untuk wide angle-nya terlihat sama ya menurut aku. Coba kita lihat gambarnya secara langsung, ini lebih memang kadang resolusi nggak bisa berbohong ya. Ini lebih tajam di Sharp Aquos, lebih tajam untuk gambarnya. Seperti itu, lebih tajam, tapi ada bagian-bagian yang kadang nggak tajam. Ini mungkin masalah fokusnya tadi kemana ya. Kalau untuk bagian rambutnya ini lebih tajam di Sharp Aquos, tapi untuk di bagian ini ke bawah lebih tajam di Sony. Tapi secara keseluruhan lebih tajam juga di Sharp Aquos, tapi untuk warna dan selfie-nya aku lebih suka di Sony karena warnanya lebih, kulitnya lebih soft seperti itu. Kalau ini lebih natural banget dan jerawatnya juga kelihatan seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan bandingkan dulu ke bagian video. Bagian video ya, kita geser ke bagian video dan kita cek di pengaturan. Untuk video di Sony mentok Full HD, dan untuk Sharp ini bisa 4K. Wow, oke. Dan untuk sistem stabilisasinya kita lihat di Sony juga sama-sama memiliki stabilisasi, keduanya sama-sama electric image stabilisasi ya. Itu untuk kamera depan. Dan secara keseluruhan baik foto atau video, aku lebih suka ini di kamera depannya Sharp Aquos SHV39 karena kamera depan bisa rekam 4K, juga resolusi pixelnya lebih tinggi di 16 megapiksel seperti itu. Oke guys, dan yang keenam aku akan membandingkan dari segi kamera belakangnya. Ya, di Sharp atau di Sony Xperia sama-sama memiliki bentuk kamera single kamera bulat ya, tapi di Sharp nggak ada tambahan sensor seperti itu, cuma ada LED flash seperti itu. Dan kita langsung menuju ke kameranya. Kita lihat untuk resolusinya. Pertama untuk bagian foto. Untuk bagian foto di Sony Xperia ini mentok di 19 megapiksel, dan untuk Sharp berapa nih? Coba kita lihat. Untuk Sharp bisa mentok di 23 megapiksel. Dan kita langsung tes aja untuk hasil fotonya, perbedaannya begitu signifikan atau enggak. Untuk lensa aku pastikan sama-sama jernih, nggak ada noda kotor. Kita buat motret.
Oke, dan kita lihat gambarnya. Untuk hasil gambarnya ini tone warnanya beda banget. Kalau di Sony ini lebih hangat, lebih ke kuning-kuningan. Kalau di Sharp ini lebih rada ke biru-biruan, lebih dingin seperti itu. Mungkin ini nggak terlalu terlihat di bagian video, tapi untuk secara keseluruhan hasil foto sama-sama bagus, sama-sama tajam, tapi ini resolusinya lebih tinggi. Ya, untuk kebutuhan zoom lebih terjaga ketajamannya di Sharp Aquos seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan beralih ke bagian video. Bagian video seperti apa? Untuk bagian video kita lihat dulu untuk resolusi mentoknya. Di Sharp Aquos ini bisa 4K dan di Sony juga sama-sama bisa 4K ya. Bisa 4K keduanya. Dan untuk sistem stabilisasinya coba kita lihat. Sistem stabilisasi di Sony hanya sebatas electric image stabilisasi, tapi di sini nggak ada keterangannya. Cuma ada settingan aktif pintar atau super smooth dan standar atau mati. Dan di Sharp Aquos bisa pakai optical image stabilisasi. Ini adalah stabilisasi HP mahal istilahnya kayak gitu, HP flagship, dan juga masih bisa pakai electric image stabilisasi. Keduanya adalah biasanya kalau optical itu bisa stabil tanpa di crop gambarnya. Kalau elektrik itu gambarnya di crop, jadi lebih di crop. Jadi untuk view-nya lebih ketangkep, lebih kepotong itu di Sony ya. Dan secara keseluruhan dari segi video ya otomatis kamera belakang lebih bagus di Sharp Aquos dari segi pixel atau videonya, resolusinya juga seperti itu. Oke guys, dan yang ketujuh aku akan membandingkan dari segi speakernya. Ya, speaker di HP ini keduanya. Kalau kita lihat di Sony ini sudah stereo speaker di bagian atas dan di bagian bawah, dan lokasinya di depan sangat tepat, nggak rawan ketutupan tangan. Pokoknya ini aman untuk ditaruh, dipakai, ini nyaman banget bentuknya. Ini penempatannya di bagian depan maksudnya, dan sudah stereo speaker. Dan untuk Sharp Aquos ini hanya mono speaker, jadi di bagian bawah saja, dan bentuknya sangat kecil dan rawan banget ketutupan tangan. Ini fix, aku memakai HP ini tuh sering banget ketutupan. Ya, cara kualitas coba aku sudah menyiapkan audio untuk dites. Ya, untuk dites nih, coba kalian dengarkan sejenak. Ya, kalau di Sharp ini rawan banget ketutupan nih. Dan untuk di Sony ini aman. Oke, kita hentikan dulu. Oke, dan dari segi volume juga lebih enak di Sony Xperia karena volumenya ini ada 20 tingkatan coy. Ada 30 tingkatan, sorry. Dan untuk Sharp Aquos hanya ada 15 tingkatan alias setengah lebih rendah dari Sony Xperia. Tapi untuk suaranya nggak begitu beda banget coy. Dari volumenya juga sama-sama keras sebenarnya, cuma untuk didengarkan ini lebih enak di Sony karena ada peningkatan volume yang begitu detail sampai 30 tingkatan. Dan untuk hasilnya sama-sama ngebass, sama-sama keras. Coba kalian bisa bedakan seperti apa. Oke, dan menurut aku sendiri ini dari segi audio aku lebih suka di Sony Xperia karena hasilnya lebih ngebass, lebih keras menurut aku, dan peningkatan volumenya juga lebih 2 kali lipat, lebih detail, lebih tingkatannya seperti itu. Dan untuk peletakannya juga lebih bagus di bagian depan dan sudah stereo speaker, ada 2 seperti itu. Oke guys, dan yang ke-8 aku akan membandingkan dari segi per fitur-fituran. Ya, fitur di sini yang akan aku bandingkan adalah fitur yang biasa manusia umumnya gunakan, yaitu seperti fingerprint, terus NFC yang cukup ngebantu, dan selanjutnya adalah fitur yang cukup jaga keamanan yaitu IP68 atau water resistant. Ya, kita mulai dari segi fingerprint untuk Sharp Aquos SHV39. Ini peletakannya di bagian depan di tombol power dan sangat gampang dijangkau, dan bagusnya ini jarang banget salah ngebaca, meskipun performanya bisa dibilang nggak cepet nih. 1, 2, 3. Ini nggak cepet nih, jauh kalah cepet dibanding HP di tahun 2020 mid range seperti itu. Tapi ini jarang banget salah ngebaca dan enak banget. Lokasinya bagian depan seperti HP Samsung, tinggal tempel dan beres.
Sekarang kita move ke bagian Sony Xperia. Ya, di Sony sayangnya untuk fingerprintnya rada belepotan. Ya, coba kita lihat. Ini letaknya di bagian samping sekaligus tombol power, tapi perlu ditekan coy. Jadi nggak cuma ditempel. Kalau ditempel ini nggak hidup, nggak nyetrum kalau ditempel. Jadi perlu ditekan. Set ya. Dan untuk performanya jauh lebih cepat di Sony Xperia. Cuma repot banget, perlu ditekan. Kalau kalian pengguna HP baru Sony pasti akan repot sendiri, serius. Nih, bahkan juga sering salah ngebaca seperti itu. Dan secara keduanya fingerprint aku lebih suka di Sharp Aquos, lebih gampang dijangkau, lebih jarang salah ngebaca. Dan untuk NFC-nya, untuk NFC sama-sama memiliki NFC. Di sini aku nggak bisa ceritakan, tapi NFC di Sharp Aquos ini di bagian depan dan Sony di bagian belakang. Dan selanjutnya dari IP rating, IP68 sama-sama memiliki ya di kedua HP ini, yaitu bisa menyelam di 1 meter dengan waktu 30 menit. Tapi nggak usah dicoba-coba karena ini adalah unit bekas, sudah umurnya 3 tahun. Tapi bagusnya di Sony ini bisa dicek lewat pressure coy. Jadi kalau pressurnya masih naik, kemungkinan tekanan dari bodinya ini masih rapet, jadi masih kedap udara seperti itu. Dengan mengecek di kode ini, ya bisa dicek pressurnya ini langsung. Ya di sini ada menu banyak banget dan kita bisa mengecek di pressure sensor seperti itu. Dan ditekan kalau masih naik kemungkinan masih tahan air seperti itu. Dan ini masih naik. Jadi biasanya pengguna Sony itu ngecek ketahanan air HP-nya lewat sensor pressure yang bisa dijangkau di dial telepon seperti itu. Tapi kalau di Sony Xperia di Sharp Aquos ini maksudnya nggak bisa coy, nggak tahu aku kodenya. Kalian yang tahu bisa komen. Dan sebenarnya ada opsi tambahan, yaitu kalian tinggal download aja aplikasi buat ngecek pressure. Dan secara keseluruhan yang cukup fitur-fitur membumi, aku lebih suka di Sharp Aquos karena fingerprintnya jauh lebih gampang digunakan, lebih nyaman dipakai. Tapi kalau di Sony ini perlu menekan-nekan, dan untuk NFC jarang digunakan. Untuk IP68 juga gampang, tinggal menuju ke Play Store seperti itu. Ya, aku lebih pilih Sharp Aquos untuk fitur-fiturnya. Oke guys, dan yang ke-9 aku akan bandingkan dari segi baterainya dari Sharp Aquos dan Sony Xperia. Ya, untuk kapasitasnya kita cek aja di menu device info HW buat melihat kapasitas baterainya. Ya, di sini seperti yang kalian lihat, kalau di Sony hanya 2700 mAh, di Sharp Aquos sudah 3100 mAh. Tetap saja kalau dibandingkan dengan HP di tahun 2020 memang kecil, tapi ya ini HP pada zamannya, ya bodo amat dah. Ya kita langsung perbandingan aja. Ini dari segi baterai lebih besar di Sharp Aquos karena bodinya juga lebih tebal seperti itu. Dan untuk daya tahannya memang jauh lebih awet di Sharp Aquos. Ini penggunaan pribadiku, Sharp Aquos dari pagi sampai malam bisa nggak ngecas kalau kita pengguna normal yang biasa aja. Dan untuk Sony ini fix 2 kali sehari maksudnya pasti ngecas. Ya seperti itu. Dan untuk kecepatan mengecasnya sama-sama bisa fast charging di 18 watt dan sudah Type C Quick Charge 3.0. Tapi untuk pengalaman mengecas pribadiku sendiri ini lebih cepat di Sharp Aquos. Boleh jujur ini memang lebih cepat. Dan gimana nih menurut kalian, bisa komen aja. Jadi fix dari segi baterai ini lebih diuntungkan di SAV39 seperti itu dari daya tahan dan pengecasan. Oke guys, dan yang terakhir aku akan membandingkan ini dari segi jaringan sinyal. Oke, ini keduanya sama-sama versi AU ya, seperti yang kalian lihat nih. Sama-sama versi AU dan kita hidupkan lagi. Kita melihat untuk jaringannya. Ini sama-sama memakai kartu Indosat. Dan seperti yang kalian lihat ini sama-sama bisa 4G dan sebatas 4G. Kalau versi Docomo itu biasanya 4G plus, versi AU hanya 4G. Tapi untuk pengalaman berjaringan sosial ini sama-sama cepet coy, nggak ada masalah. Cuma ini karena sekarang sudah mulai pemblokiran IMEI, jadi kalian beli HP ini tuh rada dipikir-pikir untuk membelinya, soalnya banyak banget yang hanya Indosat only, ada juga yang Tri only, hanya yang Smartfren only, jarang yang all provider seperti itu. Biasanya all provider itu lebih mahal. Ya, itu adalah perbandingan dari segi jaringan, ini sama-sama aja 4G. Oke guys, dan sekarang kita akan closing nih. Menurut kalian ini lebih recommended yang mana nih? Kalau menurut kalian bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk menurut aku, setelah aku menjabarkan dari segi desain, display, spek, kamera, terus speaker, fitur, dan baterai, dan jaringan, dan harganya yang bisa dibilang sama-sama aja di tahun 2020, tapi aku harus objektif
kedua HP ini jauh lebih menang banyak di Sharp Aquos SHV39. Yeay, kamu menang. Ya, aku bagusnya di sini adalah dari segi displaynya sudah 120 Hz, jadi lebih smooth. Terus kamera depan dan belakangnya jauh lebih bagus karena bisa 4K, ada fitur OIS juga. Terus fiturnya juga fingerprintnya lebih nyaman dan baterainya juga jauh lebih awet. Itu adalah hal yang cukup penting dari layar, baterai, dan kamera. Ya, dan untuk Sony menurutku lebih bagus di bagian desain dan bagian speakernya jauh lebih bagus di Sony Xperia. Ya, selanjutnya ini perihal selera aja kita membeli HP. Biasanya orang beli HP kan ada seleranya sendiri, kamera, desain, atau merek seperti itu. Dan itulah menurut pribadiku sendiri lebih bagus di Sharp Aquos SHV39. Meskipun aku sendiri adalah user dari Sony Xperia seperti yang kalian lihat. Oke, mungkin videonya sekian. Jangan lupa komen aja bebas di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen aja bebas. Oke, bye. Pilih mana coy? Komen.